Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya membuka perenungan kita hari ini dengan sebuah pernyataan bahwa identitas diri, makna serta tujuan hidup yang kita letakkan pada hal-hal yang ada di dunia pada akhirnya bisa hilang atau dapat diambil dari kita. Nah, pertanyaannya adalah siapa kita sebenarnya jika posisi, materi, atau segala sesuatu yang kita miliki saat ini hilang? Salah satu pergumulan manusia sepanjang masa dari usia muda sampai yang cukup berusia adalah identitas diri dan pencarian makna hidup di dunia. Pergumulan ini biasanya ditandai dengan pertanyaan berikut. Apa makna hidup saya yang sebenarnya sih? Atau apa tujuan hidup saya di dunia ini sebenarnya? Selain karena pergumulan pribadi, perenungan hari ini sebenarnya lahir dari pembacaan saya terhadap sebuah buku yang ditulis oleh Timothy Keller. Beliau adalah seorang pengkhotbah serta teolog yang melatih banyak hamba Tuhan untuk melayani ke seluruh dunia. Bukunya berjudul Making Sense of God. Buku ini menolong kita sebenarnya untuk memahami bahwa pencarian kita akan makna hidup dan identitas diri serta alasan dari pertanyaan mengapa secara alami kita seringkali jadi manusia yang sulit merasa puas. Jawabannya adalah karena hidup kita di dunia ini tidak ditujukan untuk diri kita sendiri, serta tujuan akhir hidup kita bukanlah dunia ini. Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, dalam Efesus 2 ayat 10 mengingatkan tentang identitas diri kita, bahwa ternyata karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini berarti hidup kita bukanlah tentang apa yang kita tentukan untuk diri kita sendiri. Sekalipun kita bebas memilih kehidupan dan pekerjaan yang seperti apa. Pembacaan Alkitab dan perenungan kita dari tulisan Timothy Keller hari ini sebenarnya sedang membawa kita semua dalam sebuah perenungan bahwa ternyata kalau makna hidup kita hanya tertuju pada kepuasan diri kita, maka jangan heran kalau kepuasan itu gampang hilang. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan hari ini sedang mengundang kita semua untuk meletakkan identitas hidup kita bukan pada apa yang sudah kita miliki atau juga pada sesuatu yang sedang kita kejar, sedang kita usahakan untuk kita miliki hari ini. Tetapi mengundang kita semua untuk meletakkan identitas diri kita di dalam Kristus. Ya, kita adalah manusia berdosa yang sudah diselamatkan untuk menjadi anak-anak Allah yang melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita kerjakan. Mungkin pekerjaan baik itu adalah menjadi pemimpin di sebuah perusahaan supaya Allah dapat hadir lewat hidup kita bagi mereka yang dipimpin dalam integritas, dalam tanggung jawab kita, dalam kerendahan hati kita sebagai seorang pemimpin. Mungkin juga pekerjaan baik itu menjadi pelayan Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan Tuhan yang dilakukannya tanpa pilih-pilih. Mungkin pekerjaan baik itu menjadi seorang pedagang atau seorang pebisnis yang dipakai Allah untuk memberkati orang lain dalam usaha kita, dalam negosiasi tanpa manipulasi. Mungkin pekerjaan baik itu juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab membesarkan anak untuk menunjukkan kerinduan Allah kepada kita akan kerinduannya yang ingin berkomunikasi dan terkoneksi dengan kita dalam pengenalan akan Dia. Atau mungkin pekerjaan baik itu adalah berjuang dalam kehidupan yang sederhana ini, dalam hidup yang mungkin sedang berjuang dengan sebuah penyakit tertentu, supaya Allah dapat menunjukkan mujizat terbesarnya bagi dunia ini. Bahwa mujizat terbesarnya bukan hanya tentang kesembuhan, tetapi penyertaannya yang tanpa henti dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hidupilah identitas kita sebagai Kristus kecil yang diciptakan Allah untuk pekerjaan baik yang sudah direncanakan Allah bagi kita di dunia ini. Kiranya kasih setia Allah menjadi penghiburan yang memberikan kita damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apapun kondisi kita hari ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat
anugerah-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami diciptakan Tuhan dengan identitas bahwa kami adalah anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan, dan kami harus bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan rencanakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.